anak-anak semuanya. Lama kita nggak ketemu ya. Sekarang kita mau beribadah bersama-sama. Sudah siap semuanya? Iya, very good. Sekarang sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ingat sikapnya berdoa gimana? Ya, lipat tangan dan tutup mata. Ikutin Miss Novi berdoa ya. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to praise and worship you. Bless us, bless our teacher, and bless our friend. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Ayo semuanya berdiri. Ikutin Miss ya, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyi lagu Big or Small. Semuanya tahu ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Bekerja berkata
we thank you for today. It's time for us to listen your word. Bless us, bless our teacher, and bless our friend. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang karakter ketaatan. Masih ingat apa itu karakter ketaatan? Iya, kita ulangi ya. Apa itu ketaatan? Sama-sama ya. Ketaatan adalah dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang lain yang bertanggung jawab atas kita. Nah, anak-anak, hari ini Miss Novi akan bercerita tentang seekor kelinci bernama Rabi. Rabi ini karena terlalu sering harus di rumah, jadi dia merasa bosan sekali. Setiap kali mamanya menyuruh Rabi untuk mengerjakan pekerjaan rumah, Rabi selalu mengeluh. Dia merasa capek. Harus kerja terus deh. Dan kalau mamanya Rabi menyuruh dia untuk tidur, Rabi juga malas, enggan untuk cepat-cepat tidur. Rabi masih ingin terus bermain. Kan sekarang hari libur, kan sekarang tidak sekolah, di rumah saja. Kenapa harus cepat-cepat tidur? Rabi selalu mengeluh. Pernah ya anak-anak, satu saat Rabi disuruh mamanya untuk segera tidur. Rabi pura-pura tidur. Dia menutup matanya. Dia tunggu sampai mamanya keluar dari kamar. Begitu mamanya keluar dari kamar, Rabi langsung cepat-cepat bangun. Dan dia keluar dari jendela. Dia lalu memanggil temannya. Wut, Wut, Wut. Dia panggil temannya, anak-anak. Kita main yuk. Rabi bilang. Lalu si marmut datang. Rabi, yuk kita main. Lalu mereka main sepuasnya. Pernah satu kali anak-anak, karena mereka bermain di rumah tetangga sebelah, Kokok mempunyai ladang jagung yang banyak, yang besar. Nah, karena Rabi dan marmut bermain di sana, akhirnya ladang punya si Kokok jadi rusak. Dan mau tidak mau, mamanya Rabi harus menggantikan ladang Kokok yang rusak. Setelah kejadian itu, mamanya Rabi akhirnya menghukum Rabi dengan cara tidak memberikan Rabi uang jajan. Wah, Rabi semakin marah. Ngapain uang jajanku dipotong-potong segala? Akhirnya anak-anak, dia mempunyai ide. Aku udah bosan tinggal di rumah. Selalu diatur sama mama. Harus ngerjain inilah, harus mengerjakan tugas lah, mengerjakan PR lah, bersihkan kamar lah. Capek deh. Aku mau berkemah lah. Waktu Rabi merancangkan rencananya itu, datanglah Cicit, si burung. Hai Rabi, kamu ngapain? Cicit, aku punya ide nih. Gimana kalau kita berkemah? Hah? Berkemah? Wih, seru tuh. Ayo kita berkemah. Wah, Rabi tambah senang karena ada yang mendukungnya. Rabi bilang begini, iya nih,
Aku bosan tinggal di rumah terus. Yuk kita kemah, mau nggak? Mau dong, aku juga bosan tinggal di rumah. Mama tuh loh selalu suruh-suruh aku. Harus beginilah, harus begitulah. Wah, sama, kata Rabi begitu dengan Cicit. Gimana? Kita berkemah? Itu ide yang bagus. Cicit berkata begitu. Lalu datanglah si Cerucut si tikus. Kalian lagi ngapain? Cerucut, kita mau berkemah. Mau ikut nggak? Berkemah? Apa kalian tidak takut berkemah sendirian? Enggak. Berkemah itu pasti menyenangkan. Ya nggak, Cit? Rabi berkata begitu dengan Cicit. Iya. Menyenangkan berkemah itu. Gimana? Mau ikut nggak? Wah, si Cerucut berpikir lagi nih. Berkemah. Emang bisa kita berkemah? Pasti bisa, kata Rabi. Ketika mereka sedang merencanakan berkemah itu, datanglah si Marmut, teman baik si Rabi. Waktu Marmut datang, Marmut berkata, ngapain? Gini loh Mut, kita mau berkemah. Iya, kita mau berkemah. Wah, Marmut pun menyetujui. Aku mau ikut juga kalau gitu. Si Cerucut diam dan dia melihat teman-temannya. Berkemah, bisa nggak ya? Bisa, kata mereka semuanya. Oke, nanti malam kita ketemuan di sini ya. Lalu mereka merencanakan semuanya. Apa yang mau dibawa, makanannya, bekalnya, lampunya, tendanya, semua sudah mereka rancangkan. Saat malam tiba, mereka sudah siap dengan barang bawaan mereka semua. Rabi, Cicit, dan Marmut, dan juga Cerucut, mereka sudah siap-siap. Ketika mamanya keluar dari kamar, Rabi bangun dari kamarnya, mengendap-endap keluar dari kamar. Dia mau pergi. Lalu pelan-pelan dia keluar, bertemu dengan teman-temannya. Cicit, gimana? Sudah siap? Sudah. Ayo kita pergi. Lalu mereka pergi, ketemu dengan Marmut lagi. Ayo Mut, ayo cepat pergi. Ketemu lagi dengan Cerucut. Cerucut masih saja dengan wajah yang bingung dan juga takut. Dia tetap pergi mengikuti teman-temannya. Akhirnya mereka pergi berkemah. Senangnya semuanya mereka pergi dari rumah. Mereka tidak tahu kalau nanti orang tua mereka akan sangat khawatir dengan ketidakadaan mereka. Akhirnya mereka sampai di tempat mereka mendirikan kemah. Lalu Cerucut dan juga Marmut, mereka bertugas untuk mendirikan tenda. Rabi dan Cicit, mereka bertugas untuk menyiapkan makanan. Nah, anak-anak, karena mereka tidak pernah sebelumnya memasak, jadi waktu Rabi memasak nasi, dia terlalu sedikit memberikan air pada nasinya. Akhirnya nasinya menjadi keras. Dan dia memasaknya terlalu lama. Jadi gosong. Dan Cicit juga. Ketika dia memasak telur, diceplok, dia memasaknya juga terlalu lama. Akhirnya hangus dan juga gosong. Marmut dan Cerucut sudah selesai mendirikan tenda. Mereka sudah lapar. Wah, saatnya makan nih. Begitu mereka mau makan, kok nasinya gosong? Kok telurnya juga? Lalu Rabi dan Cicit
berkata, iya ya, ternyata memasak itu susah. Mereka berkata begitu. Akhirnya mereka menyadari bahwa selama ini pekerjaan mama untuk memasak itu tidaklah gampang, sangat susah. Akhirnya mereka tidak makan apa-apa anak-anak. Mereka kelaparan dan malam semakin larut. Mereka menyalakan lampu. Nah, waktu menyalakan lampu, mereka kira seperti di rumah, tinggal langsung nyala lampu. Ternyata tidak anak-anak. Mereka harus memasukkan minyak ke dalam lampunya, lalu menyalakan api. Mereka kira akan terang benderang seperti di rumah. Ternyata tidak. Suasananya jadi remang-remang, agak gelap begitu. Semakin takutlah mereka. Udah kelaparan, lampunya gelap, gak terlalu terang. Takut deh jadinya. Tiba-tiba bunyi angin berhembus kencang. Langsung tiba-tiba tendanya rubuh dan lampu mereka pun mati. Wah, tambah ketakutan mereka. Gelap. Ibu tolong, mama. Mereka semua berteriak. Ketika mereka sedang berteriak, ternyata juga ada 2 pasang mata yang sedang mengawasi mereka. Ternyata itu adalah Waka dan Wakakaka. Mereka adalah 2 ekor serigala yang sedang mengawasi mereka. Wah, serigala ini berkata dalam hatinya, ada 4 ekor binatang juga yang bisa jadi santapan kita. Nah, anak-anak, dalam kegelapan itu, akhirnya Rabi, Cicit, Curucut, dan Marmut, mereka lari sekuatnya keluar dari kemah. Mereka berlari-lari, takut. Lari sekencang-kencangnya. Ketika mereka lari sekencang-kencangnya, mereka lupa mereka sedang ada di mana. Mereka lupa jalan. Wah, mereka tersesat jadinya anak-anak. Apalagi dalam keadaan gelap gulita. Waktu mereka sedang ketakutan, mereka semuanya, kita di mana ini? Kata si Marmut. Iya, kita di mana? Ibu, kamu di mana, Ibu? Cicit berkata begitu. Wah, Rabi juga semakin takut. Ibu, takut, gelap, Ibu. Mereka semua memanggil orang tua mereka. Ketika mereka memanggil orang tua mereka, tiba-tiba ada seberkas cahaya yang kelap-kelip mendekati mereka. Apa ya itu ya? Iya, ternyata itu adalah seekor kunang-kunang. Lalu kunang-kunang mendatangi mereka. Loh, kenapa kalian ada di sini? Kami tersesat, kami tidak tahu jalan pulang. Loh, kok kalian sampai di sini? Kok bisa tersesat? Bukankah kalian seharusnya ada di rumah? Iya, kami pergi dari rumah. Kami berkemah. Tapi tiba-tiba kemah kami runtuh. Lampunya mati. Akhirnya kami lari. Kami takut. Setelah kunang-kunang mendengarkan cerita mereka, kunang-kunang menjadi mengerti. Oh, ternyata kalian pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua kalian ya? Iya, dan kami menyesal. Mereka berkata seperti itu anak-anak. Akhirnya kunang-kunang bilang begini, kalian ini ada di tengah hutan loh. Nanti kalau kalian lari semakin jauh lagi, wah tambah di tengah hutan lagi deh, tambah jauh kalian dari rumah. Hah? Iya, mereka semua tambah takut.
Lalu kunang-kunang berkata begini dengan mereka, "Oke, aku akan mengantarkan kalian pulang, tapi kalian harus janji dulu." Iya, aku janji, kata Cicit. Iya, aku janji, kata si marmut lagi. Dan Rabi pun, iya aku janji, aku akan tidak meninggalkan rumah lagi. Sebentar ya, tunggu di sini dulu, kata si kunang-kunang. Aku akan memanggil teman-temanku. Lalu kunang-kunang pergi memanggil teman-temannya. Nah, anak-anak bisa dibayangkan kan? Satu kunang-kunang berkelap-kelip terlihat sinarnya. Apalagi banyak ya. Bisa terang sekali ya. Nah, akhirnya kunang-kunang dan teman-temannya membawa Rabi, Cerucut, Cicit dan Marmut pulang ke rumah mereka. Sampai mereka di rumah, mereka melihat orang tua mereka sedang menunggu mereka di rumah. Mereka tampak khawatir sekali dan ketakutan kalau terjadi apa-apa dengan anak-anaknya. Ketika Rabi, Cerucut, dan Cicit dan Marmut melihat orang tua mereka, mereka langsung lari mendatangi mama mereka. "Ibu, mama!" Mereka langsung memeluk mama mereka. Mama, aku minta maaf ya," kata Rabi. "Aku minta maaf ya, aku telah meninggalkan rumah tanpa berpamitan." Langsung Mama Rabi memeluknya. "Tidak apa-apa anakku, nanti tidak boleh begitu lagi ya." "Iya Mak, begitu pula Cicit." Dia langsung juga lari memeluk ibunya. "Ibu, maaf ya, aku juga meninggalkan rumah. Lain kali aku tidak akan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan ibu." Nah anak-anak, dari cerita itu kita bisa belajar untuk taat. Saat ini kita harus berada di rumah, belajar dari rumah, dan mengerjakan segala sesuatunya di rumah. Main pun kita nggak bisa bersama-sama dengan teman-teman sepermainan kita. Kita harus tetap bermain di rumah. Kenapa? Iya, supaya kita semuanya tetap sehat, tetap terjaga, tetap kuat, tetap bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Jangan seperti Rabi dan juga teman-temannya. Kita merasa bosan di rumah. Iya, bosan. Tapi kita harus menjaga diri kita dan juga teman-teman kita semuanya supaya kita tetap sehat. Nah, kita belajar bersama mama, bersama papa di rumah, mengerjakan segala sesuatunya supaya kita tambah pintar. Kita harus bersabar. Sekarang kita harus tetap di rumah mengerjakan segala sesuatunya dari rumah. Kita menjaga diri kita supaya kita tetap sehat. Ya anak-anak ya, kita harus taat dan dengar-dengaran dengan orang tua kita. Nah sekarang mari kita berdoa. Kita meminta Tuhan untuk menolong kita supaya kita bisa semakin lebih lagi belajar untuk taat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang ketaatan. Roh Kudus, ajarkan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong kami untuk tetap taat dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi taat kepada orang tua kami yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami mampu dan bisa melakukannya karena Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami akan taat dengan perintah Tuhan, dengan orang tua kami, dengan teman-teman kami ketika kami bermain. Semuanya kami boleh dengan taat melakukannya ya Tuhan. Berkatilah kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah.